like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Halo pemirsa King Gallery, balik lagi di channel YouTube kita, yaitu di King Gallery Channel. Dan balik lagi bareng Ica ya pemirsa. Dan di video kali ini pastinya lagi Ica akan informasikan, dan di sini Ica akan compare kedua mobil MPV bongsor dari Jepang dan juga dari Korea. Mau tahu kan reviewnya seperti apa? Jangan sampai skip videonya sampai akhir, dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Oke pemirsa King Gallery, langsung aja ya. Di sini Ica akan compare kedua mobil MPV yang paling laris manis ya pemirsa. Yang pertama dari Jepang dan yang kedua dari Korea, gajah bongsor dari Korea ya pemirsa. Nah langsung aja kita review tampak depan dari kedua mobil. Tapi Ica lupa ya pemirsa, sebelum kita review compare, Ica akan informasikan untuk spesifikasi mobil dari mobilnya. Oke, di sebelah kanan Ica di sini kita ada Hyundai H1 Royal bensin AT Silver tahun 2018. Untuk spesifikasi masih tahun pertama dari baru, kilometer 45 ribuan, dan untuk pajaknya bulan 2 2023 ya pemirsa, masih sangat panjang banget. Dan untuk mobil yang ada di sebelah kiri Ica yaitu dari merek Nissan, di sini kita ada Nissan Elgrand HWS 3.5 AT hitam tahun 2013. Untuk spesifikasi masih tangan pertama dari baru, kilometer juga baru 81 ribuan, dan untuk pajaknya bulan 1 2023. Masih panjang juga ya pemirsa, karena di King Gallery itu pajak nggak ada yang mati. Oke. Nah langsung aja ya pemirsa, kita review tampak depan dari kedua mobil ini. Kalau dilihat dari penglihatan ya kan, kalau untuk mobil Hyundai ini memang mobilnya itu benar-benar bongsor banget. Makanya kalau Ica bilang itu gajah bongsor ya pemirsa, karena memang dari segi bodi untuk Hyundai H1 Royal ini dia bodinya lebih besar dari Nissan Elgrand ya kan. Tapi dari segi lebar untuk Nissan Elgrand sendiri dia lebih lebar dibanding si Hyundai ini ya pemirsa gitu. Dan untuk tampak depan dari keduanya, nah untuk Hyundai H1 ini untuk headlampnya dia sangat besar sekali ya, sesuai dengan bodinya. Di sini sangat besar, dan untuk lampunya sendiri pastinya dia sudah LED ya kan, dan juga untuk modelnya juga dia khas banget, simple gitu ya kan. Dan lanjut ke bagian grillnya sendiri, di sini grillnya sudah full chrome. Grillnya dia memanjang ke bawah, dan juga di sini ada emblem Hyundai di bagian tengahnya seperti itu. Nah lanjut ke bagian bawahnya juga di sini ada fog lampnya, dan juga ada lampu DRL-nya di bagian sini ya pemirsa. Dan di bagian underguard bawah sini nih dia juga ada list chrome, jadi memberikan kesan mewah dari tampilan tampak depan mobil ini. Nah itu untuk Hyundai H1 Royal ya pemirsa. Nah untuk Nissan sendiri nggak kalah mewahnya, karena memang juga dia ada aksen chrome-nya di bagian grill. Dan untuk grillnya sendiri di sini dia kayak terbagi dengan warna black gitu ya pemirsa. Dan untuk grillnya sendiri juga dia sudah chrome ya kan. Dan juga untuk headlampnya
di sini headlampnya juga memisah gitu ya pemirsa, jadi dua. Jadi diinin sama yang si hitam ini, black glossy-nya. Dia juga sudah proyektor, dan juga di bagian tengahnya juga sudah dilengkapi sudah ada logo Nissan, dan juga ada kamera 360-nya ya pemirsa, karena memang dia sudah ada fitur 360-nya gitu. Nah, lanjut ke bagian bawahnya. Bagian bawah sudah dilengkapi dengan sensor di kanan dan kirinya ya kan. Untuk Hyundai dia nggak ada sensor, untuk Nissan dia ada. Dan juga di bagian bawahnya dia sudah dilengkapi dengan fog lamp, dan juga di sini ada lampu DRL-nya juga ya pemirsa. Dan juga di sini tampilannya, looks-nya tuh beda dan lebih elegan seperti itu. Nah, untuk underguard bagian bawahnya dia warna hitam ya pemirsa, seperti itu. Dari tampak depan kedua mobil ini terlihat mewah dan juga elegan sih menurut Ica ya. Cuman hanya di bagian bodi aja yang terlihatnya lebih besar si Hyundai, seperti itu. Oke, dari tampak depan mungkin sekian. Langsung aja kita bergeser ke bagian samping dari kedua mobil ini. Penasaran? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke pemirsa King Gallery, langsung aja kita review tampak samping dari kedua mobil ini ya. Kita mulai dari bannya dulu. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ya kan, untuk si Hyundai H1 ini dia menggunakan ukuran ban 235/55 ring 18, dengan velg dia sudah two-tone color ya pemirsa, seperti itu. Nah, sedangkan untuk Elgrand dia menggunakan ukuran ban 225/60 ring 18. Jadi memang untuk ukuran bannya sendiri untuk si Hyundai pastinya lebih besar ya pemirsa, seperti itu. Dan untuk velg dari Nissan dia hanya satu warna, berwarna silver. Oke. Lanjut lagi. Nah, untuk si Hyundai ini di sini juga ada list chrome-nya nih pemirsa. Jadi dari bagian atas headlamp-nya sampai ke bodi samping sampai ke belakang dia ada tarikan list chrome-nya yang memberikan kesan mewah dari mobil ini, seperti itu. Nah, dari tampak samping terlihat sekali kalau memang benar Hyundai ini benar-benar bongsor banget ya pemirsa. Lihat aja untuk dari spionnya aja tuh perbandingannya tuh ini agak bawah dan ini atasnya gitu kan. Nah, untuk Hyundai sendiri di sini untuk spionnya sendiri pastinya sudah recreatable, sudah spion sen juga. Cuman dia belum ada kamera 360-nya karena memang ini bukan yang limited ya pemirsa. Nah, sedangkan yang Elgrand dia spionnya sudah recreatable juga, sudah ada spion sen juga. Dan juga di sini ada kamera 360-nya seperti itu. Jadi ada kamera samping di bagian bawah spion seperti itu. Oke. Lanjut lagi untuk jendelanya, kedua mobil ini pastinya sudah dilengkapi dengan kaca film ya kan. Dan untuk si Elgrand list chrome-nya dia ada di bagian bawah jendela ya, di bagian bawah sampai dia bagian atas jendelanya pemirsa. Itu yang memberikan kesan mewah pada mobil ini di bagian samping. Kalau untuk Hyundai kan di bagian bawahnya lagi nih pemirsa, seperti itu. Jadi memang ciri khasnya masing-masing ya, seperti itu. Oke, handle pintu untuk Nissan dia sudah chrome dan juga ada smart entry-nya karena memang dia sudah smart key ya. Sedangkan untuk Hyundai dia masih pakai kunci karena memang belum smart key. Dan untuk handle pintu suara dengan warna body seperti itu. Oke. Dan lanjut ke bagian bawahnya, dia sama-sama mempunyai body side skid ya pemirsa. Jadi ada kayak body kit bagian bawahnya, membuat tampilan kedua mobil ini dari tampak samping terlihat lebih sporty lagi ya. Oke. Nah, kita mengintip ke bagian dalam dari kedua mobil ini ya, atau interiornya. Nah, untuk Nissan sendiri, untuk interiornya itu dia terlihat mewah karena apa? Karena di bagian interiornya itu dia terdapat aksen panel wood di bagian depan mobil, bagian dashboard dan juga door trimnya, yang membuat mobil ini interiornya tampak lebih mewah dibanding Hyundai seperti itu. Dan untuk transmisinya untuk si Nissan Elgrand ini posisinya dia ada di bagian tengah, di bagian bawah head unitnya seperti itu. Dan untuk fiturnya pun Nissan Elgrand juga cukup lengkap banget ya pemirsa, seperti itu. Untuk joknya sendiri dia sudah electric seat, sudah jok kulit juga. Dan untuk Nissan Elgrand ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Depan hanya kebuka sedikit dan untuk belakang dia sunroof bisa kebuka sampai ke belakang. Dan juga ada TV plafonnya di bagian tengah ya, seperti itu. Nah, untuk Hyundai sendiri, untuk interiornya dia kalau menurut Ica simple, standar. Karena memang kalau Hyundai ini memang mobil keluarga yang mungkin desainnya tuh benar-benar simple dan juga nggak neko-neko gitu kan. Karena untuk interiornya dia perpaduan warna
black dan juga beige atau krem ya kan. Dan juga dia nggak terlalu banyak aksen-aksen atau apapun itu gitu kan. Dan untuk entertainmentnya juga dia cukup ada fitur untuk radio dan yang lain sebagainya seperti itu. Untuk joknya sendiri juga sudah kulit, cuman dia belum dilengkapi dengan electric seat ya pemirsa. Dan untuk kapasitas penumpangnya pun untuk Hyundai dia lebih banyak ya. Kalau untuk Elgrand kurang lebih 6 sampai 7 orang. Sedangkan untuk Hyundai ini dia bisa untuk 7 sampai 8 orang seperti itu. Dan untuk bangku baris keduanya untuk Royal Hyundai H1 Royal dia juga sudah electric seat dan juga sudah captain seat. Nah, sedangkan yang ini dia memang belum electric seat ya pemirsa, seperti itu. Oke. Dan untuk Hyundai sendiri juga dia ada TV plafonnya. Dan untuk jendelanya sendiri nih pemirsa, untuk si Elgrand jendelanya dia kebuka ke bawah, cuman mentok di 3/4-nya. Nah, sedangkan si Hyundai ini dia kayak cuman ngebuka kotak kayak gitu ya pemirsa, karena memang kayak mungkin kayak minibus gitu ya kalau untuk Hyundai Royal ini seperti itu. Oke. Dan untuk kedua mobil ini sama-sama sudah electric seat electric sliding door pemirsa, bisa dilihat ya. Kalau untuk Nissan Elgrand kalian tinggal pencet aja karena dia ada tombolnya, sedangkan untuk Hyundai ini kita tinggal ditarik aja nyamping, dia akan otomatis terbuka. Kanan kiri sudah electric sliding door ya pemirsa, seperti itu. Oke, kita tutup kembali. Dan ini masih berfungsi normal semua ya, nggak ada macet sedikit pun karena unit-unit yang ada di King Gallery pastinya semuanya berkualitas dan berjamin. Oke, mungkin dari bagian samping dan sedikit interior sekian. Untuk detail lengkapnya kalian bisa lihat video kita di sebelumnya untuk satuannya. Oke, setelah ini kita langsung aja bergeser ke bagian belakang dari mobil ini. Yuk. Oke pemirsa King Gallery, langsung aja kita review tampak belakang dari kedua mobil ini ya. Nah, dari tampak belakang kedua mobil ini kelihatan banget ya. Untuk tampak belakang dari Hyundai ini tuh benar-benar tinggi sekali ya pemirsa. Jadi kayak memang mobil minibus ya. Dan di bagian atasnya dia ada spoilernya, sudah dilengkapi dengan stop lamp juga. Dan untuk kaca bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan defogger dan juga ada wipernya juga. Dan untuk list chrome-nya nih pemirsa juga ada di bagian bawah jendela yang membuat mobil ini terlihat lebih elegan lagi. Di sini ada emblem Hyundai, ada logo Hyundai dan juga emblem H1 dan juga Royal tipe dari mobil ini ya pemirsa. Dan ini juga ada garnish chrome-nya dan ada rear parkir kamera di bagian belakang. Dan juga di sini ada lampu reflektor kanan dan kiri dan 4 titik sensor parkir di bagian belakang ya. Dan di bagian bawahnya lagi ada muffler, dan itu mufflernya itu hanya muffler bohongan ya pemirsa, karena memang nggak ada bolongannya. Muffler aslinya dia ada di bagian bawah, dia hanya ada satu seperti itu. Dan kita coba buka untuk bagian bagasinya ya. Nah, untuk bagasinya sendiri di sini belum power back door, tapi walaupun mobil ini besar dan juga bagasinya pintunya besar, tapi ngebuka bagasinya dia nggak berat ya pemirsa, jadi enteng. Jadi kalian nggak perlu mikirin kalau buka bagasinya berat nggak sih gitu kan. Nah, bisa dilihat sendiri tadi Ica buka cuman sekali tekan doang dan dia ngebukanya enteng banget, nggak berat seperti itu. Nah, ini untuk ruang bagasi ruang bagasinya. Dan ini cukup luas banget untuk mobil MPV, karena biasanya mobil MPV kan paling space-nya sedikit di bagian belakang ya kan. Nah, untuk Hyundai H1 ini dia cukup besar sekali. Dan untuk bangku baris ketiganya pun masih bisa kalian majuin lagi kalau memang kalian butuh space yang lebih besar lagi gitu kan. Tapi walaupun dimentokin ke belakang untuk bangku baris ketiganya, bagasinya pun tetap luas seperti itu. Dan juga di sini ada power outletnya juga. Dan juga ada tempat penyimpanannya lagi di bagian sini ya pemirsa, seperti itu. Oke. Nah, lanjut dari Hyundai kita bergeser ke Nissan ya. Nah, untuk Nissan Elgrand sendiri untuk bagian belakangnya bisa dilihat di sini ada spoilernya dan juga ada stop lampnya juga. Untuk kaca belakang juga sudah dilengkapi dengan defogger dan juga ada wipernya juga. Dan yang terlihat untuk bagian belakang lampunya ini nih merah. Dan ini kayak jadi satu ya, dari samping ke tengah sampai ke sananya, jadi kayak nyatu gitu ya, membuat mobil ini tampak lebih elegan lagi. Dan juga di sini ada logo Nissan,
Ada garnish chrome dengan tulisan Elgrand yang sangat besar, dan juga di sini ada emblem Highway Star. Dan untuk mobil ini sendiri memang ini mobil yang limited yang 3500 cc ya pemirsa. Dan juga di sini ada emblem Electronic CVT, yaitu teknologi dari mobil ini sendiri seperti itu. Untuk sensor parkir di bagian belakang untuk Nissan Elgrand dia cuma ada 2 titik ya kan, di kanan dan kiri. Untuk Hyundai H1 dia ada 4 titik ya itu. Dan di bagian bawahnya ada lampu reflektor kanan kiri. Oke, dan langsung aja kita buka untuk bagian bagasinya. Nah, untuk pintu bagasi bagian belakangnya untuk Nissan Elgrand dia sudah power back door ya pemirsa. Dan ini masih berfungsi normal semua, nggak ada macet sedikit pun. Oke. Nah, ini untuk ruang bagasi dari Nissan Elgrand. Bagasinya sebenarnya dibilang sempit enggak, luas pun enggak. Jadi pas lah untuk naruh beberapa koper ya kan, karena memang dia rata kayak gini. Jadi cukup muat. Tapi jika kalian mau ruang bagasi yang cukup luas, ini simple banget ya pemirsa. Untuk jok bangku baris ketiganya, dia tuh tinggal pencet aja kalau misalkan kalian mau ngelipet bangku baris ketiganya. Jadi tinggal pencet yang ada di kanan dan kiri bagasi ya. Nih bisa lihat ya, kita contohin. Nah, tinggal dipencet, otomatis bangku baris ketiganya akan ngelipat sendiri. Oke. Tuh, dan ini dapetin ruang bagasi yang luas ya pemirsa. Tapi kalau kalian mau tegakin lagi bangkunya, kalian tinggal pencet lagi. Nah, bisa lihat, dan dia akan otomatis tegak sendiri. Itu ya kelebihan dari Nissan Elgrand gitu. Jadi kalian nggak perlu pakai tenaga untuk ngebuka bangkunya seperti itu ya. Oke, dan juga di sini ada power outlet juga di bagian bagasi. Ada lampunya juga ya kan. Dan juga di sini kayak ada gantungan gitu ya buat kalian gantung-gantung kantong-kantong atau apapun itu seperti itu. Oke, kita tutup kembali ya. Nah, untuk Nissan dia masih berfungsi normal. Untuk H1 kita tutup juga. Ini juga nggak berat ya pemirsa untuk H1-nya. Untuk pintu bagasinya, jadi kalian nggak usah worry kayak gitu. Oke, mungkin sekian untuk review tampak belakang dari kedua mobil ini dan eksterior sekilas dari mobil ini. Setelah ini saya akan informasikan berapa sih harga yang dibanderol dari kedua mobil ini. Penasaran kan? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke pemirsa King Gallery, setelah selesai sudah Ica compare kedua mobil MPV yang paling laris manis ya pemirsa. Dan boleh dibilang ini mobil yang nyaman, super big size, dan juga untuk dari segi keamanan dan fiturnya juga cukup memadai dan juga cukup lengkap ya pemirsa, seperti itu. Nah, langsung aja Ica akan informasikan berapa sih harga yang dibanderol dari kedua mobil ini. Nah, untuk Hyundai H1 Royal Bensin AT Silver tahun 2018 dengan spek tahan pertama dari baru, kilometer 45 ribuan, pajak bulan 2 2023, kita bandrol harga cash yaitu cuma di 425 juta aja. Itu pun masih bisa nego sampai deal ya pemirsa. Yang penting datang dulu ke showroom King Gallery, cocokin unitnya, test drive. Karena kalau misalkan kalian nego-nego cuman di by WA, kadang tuh kurang enak gitu. Lebih baik kan kalian datang dulu ke showroom King Gallery, lihat mobilnya udah cocok, langsung nego-negoan. Dan pastinya harganya tuh pasti beda jauh dari apa yang Ica informasikan ya. Dan untuk harga kreditnya, untuk tenor 5 tahun yaitu di 388 juta aja, dengan simulasi kreditnya yaitu di 124 juta 258 ribu, angsurannya di 8 juta 455 ribu, tenor 5 tahun, asuransinya kombinasi menggunakan leasing niaga finance ya pemirsa. Dan untuk simulasi yang lainnya kalian boleh langsung aja calling Ica untuk tanya-tanya seputar simulasi atau unitnya seperti itu. Dan untuk Nissan Elgrand HWS 3.5 AT hitam tahun 2013 dengan spek tangan pertama dari baru, kilometer 81 ribuan, pajak bulan 1 2023, kita bandrol harga cash cuma di 369 juta aja. Dan untuk harga kreditnya untuk tenor 4 tahunnya di 348 juta aja, dengan simulasi kredit yaitu di 94 juta 3.000, angsurannya di 9.084.000, tenornya 4 tahun, asuransinya kombinasi menggunakan leasing niaga finance ya pemirsa. Jadi kalau misalkan pemirsa lagi cari mobil MPV
Untuk Nissan Elgrand biasanya kan kalau MPV umum dengan Alphard ya kan. Nah, kalau misalnya kalian mau di luar yang nggak ada di jalan, nah Nissan Elgrand ini boleh jadi pilihan pemirsa King Gallery seperti itu. Dan kalau misalkan kalian butuh mobil yang space-nya luas dan juga hampir setara dengan Alphard tapi budget kalian nggak cukup, nah untuk Hyundai H1 Royal ini boleh jadi pilihan pemirsa King Gallery ya, seperti itu. Jadi tinggal pilih aja mau yang Hyundai H1 Royal dengan TDP 120 jutaan atau Nissan Elgrand tahun 2013 dengan total DP di bawah 100 jutaan. Kalian bisa pilih mana sesuai budget kalian. Nah, buat pemirsa King Gallery juga nggak usah ragu atau khawatir beli mobilnya di King Gallery. Kenapa? Karena di King Gallery menjamin mobil-mobilnya berkualitas ya pemirsa. Kita ada 3 jaminan yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Yang pertama, jaminan dari showroom kita yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesinnya tidak pernah jebol atau pernah jebol. Dan yang kelima, surat-surat dijamin asli dan hapsa ya pemirsa. Dan juga jaminan yang kedua, unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari autospektor atau dari pihak ketiga. Dan jika kalian masih ragu juga, langsung aja bawa unitnya ke bengkel resminya untuk di general check up. Jadi beli mobil di King Gallery hati puas, senang dan pastinya aman ya pemirsa. Dan buat pemirsa King Gallery yang belum tahu alamat kita ada di Pasar Mobil Kemayoran Blok Y67, Z12, Z15 dan juga di X6 dan X11. Nggak lupa di Blok Y15. Tinggal masuk dari pintu 8, tinggal belok kanan ada, belok kiri ada, gang pertama ada, kedua ada, ketiga ada. Karena di King Gallery semuanya ada ya pemirsa. Nah, untuk jam operasional kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita, bisa banget ya, langsung aja kontak Ica. Oke, terima kasih banyak buat pemirsa King Gallery yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir video. Mohon maaf apabila Ica ada salah kata atau dalam penyampaian. Di next video pastinya Ica akan lebih baik lagi ya pemirsa. Akhir kata Ica undur diri, terima kasih dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. See you!